Oke ya, selamat sore yang semuanya Bapak dan Ibu sekalian dan juga terutama pembicara kita yang luar biasa, Ibu Dante Rismalia. Ya, selamat datang nih, senang bisa berjumpa dengan Ibu Dante lagi ya. Biasanya via Zoom ya Bu ya. Sekarang kita ketemu Ya, ya. Nah, mungkin izinkan saya memperkenalkan pembicara kita hari ini, gitu ya. Nah, ini narasumber kita luar biasa banget, namanya Dr. Dante Rismalia. Nah, beliau ini juga sekarang merupakan ketua dari Komisi Nasional Disabilitas, gitu ya. Ini narasumber yang sudah tidak asing lagi untuk CAE nih. Wah, udah aktif mengajar. Udah dari kapan ya Bu ya? Sudah dari tahun ya Bu ya? Sudah aktif mengajar nih ya dari sejak pertama kali kita juga mengadakan pelatihan memang untuk membantu anak-anak dengan permasalahan perkembangan. Nah, kita juga waktu itu ya Bu Dante juga dari sejak dulu mengajar ya aktif untuk mengajar di program kompetensi pendidikan inklusif. Ya, program yang sudah berlangsung sejak tahun 2014 ya Bu ya, udah nggak terasa nih, sudah lama sekali. Ya, dan juga memang tujuannya untuk memperlengkapi pendidik ya seperti guru, orang tua, ya penggiat pendidikan, pemerhati, psikolog dalam membantu pendidikan anak-anak yang kebutuhan khusus. Nah ya, dan sejak Desember tahun lalu nih, tahun 2021, Ibu Dante ya dipercaya dan juga diangkat menjadi Ketua Komisi Nasional Disabilitas ya, atau disingkatnya KND nih ya. Gitu, iya. Nah, mungkin kita hari ini bisa bincang-bincang ya, dengan hari ini kan topik tentang menggapai kesetaraan. Nah, kebetulan Ibu Dante juga dipercaya untuk bisa menjadi ketua ya di komisi ini. Nah, mungkin saya juga ingin penasaran nih Bu Dante. Kita belum sempat ngobrol-ngobrol nih ya. Nah, sebenarnya tujuan dibentuknya Komisi Nasional Disabilitas ini tuh apa ya? Mungkin boleh dijelaskan supaya rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian juga bisa tahu ya tentang keberadaan KND ini. Bagaimana nih Bu? tentang KND ya. Ya. Oke. KND itu adalah lembaga negara yang bersifat independen. Okay. Dan KND bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, KND sendiri terdiri unsurnya adalah 4 orang penyandang disabilitas dan 3 orang non-disabilitas. Nah, penyandang disabilitas itu yang pertama saya disabilitas ganda karena punya hambatan pendengaran atau HOH, hard of hearing, sehingga saya menggunakan alat bantu dengar di telinga kanan dan telinga kiri. Untuk teman-teman tuli ada nama isyarat saya, Dante. Jadi seperti itu nama isyarat untuk teman-teman tuli. Saya ganda dengan disleksia, jadi kesulitan untuk mengolah informasi, kemudian mememori, itu persoalan. Nah, itu yang saya sebagai penyandang disabilitas ganda. Kemudian ada yang kedua, penyandang disabilitas netra. Kemudian ketiga, ada yang tuli. Kemudian yang keempat, ada yang tunadaksa. Nah, itu komisioner 4 penyandang disabilitas dan 3 non-disabilitas. Nah, komisioner KND ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Itu sih KND. Untuk pemenuhan haknya ya. Nah, apa yang buat tertarik sampai terlibat di KND ini? Ya, dan juga mungkin apa nih cita-cita dan gagasan yang ingin diwujudkan ya melalui KND ini secara pribadi? Oke. Ya, tentunya pengalaman sebagai penyandang disabilitas ada banyak hal yang dilalui dan challenge-nya itu sangat luar biasa, sehingga ada banyak tantangan yang dihadapi ketika misalnya harus bersekolah, mengalami drop out ketika di perguruan tinggi, dan banyak hal yang dilalui. Ketika berkarir juga sangat sulit untuk bisa meniti karir. Kemudian pada tahun 2003 itu ketika implementasi pendidikan inklusif di Indonesia, saya menjadi guru di sekolah pilot project pendidikan inklusif. Nah, dari sana saya berhubungan dengan
anak berkebutuhan khusus ya dengan hambatan penglihatan, pendengaran, hambatan intelektual. Nah, dari sana saya melihat begitu banyak hal yang dihadapi anak ini untuk bisa belajar dengan baik. Ada banyak tantangan. Nah, sehingga saya mengharapkan gitu dengan saya berada pada posisi Komisi Nasional Disabilitas bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan bagaimana agar penyandang disabilitas itu bisa kita minimalkan hambatannya agar mereka bisa berpartisipasi. Karena dengan partisipasi yang tinggi, maka anak-anak berkebutuhan khusus yang merupakan bagian dari penyandang disabilitas itu bisa terkembangkan potensinya. Itu yang menjadi harapan. Nah, ketika kontribusi saya sebagai guru, sebagai pelatih, itu skupnya kan kepada orang-orang yang saya latih, kepada murid-murid yang saya ajari, kepada orang tua yang saya beri konsultasi. Nah, saya berharap saya bisa memberikan dampak yang lebih luas secara nasional, sehingga saya melamar jadi komisioner pada waktu itu, dan prosesnya itu hampir setahun proses untuk seleksi menjadi komisioner itu. Itu ya, dan seleksi ini sangat mengakomodir kebutuhan para calon pelamar. Ada akomodasi yang layak sehingga saya diberi banyak fleksibilitas dalam artian akomodasi. Saya kan kesulitan untuk bisa koordinasi visual dan motorik. Jadi ketika saya ngetik, bisa jadi saya menghilangkan tulisan yang sudah saya tulis karena koordinasi visual motorik saya tidak bagus. Dan panitia mengizinkan untuk saya punya pendamping dengan tidak mengurangi mutu dan kualitas soal yang diberikan pada saya. Nah, dengan cara-cara seperti ini sehingga saya bisa bersaing dengan teman yang lain. Dengan akomodasi yang layak. Tapi kalau akomodasi yang layak itu tidak ada, pada saat koordinasi visual motorik saya terhambat, kemudian saya mendelete apa yang sudah saya tulis, saya tidak akan punya skor. Nah, jadi kepada anak-anak yang lain pun yang mengalami hambatan itu kita harus beri akomodasi yang layak agar mereka bisa punya kesempatan. I see. Dan dari pengalaman ibu itulah juga yang sebenarnya jadi dasar juga ya untuk ibu hari ini juga bisa benar-benar bisa membantu anak-anak yang lain yang juga memiliki hambatan gitu ya, supaya mereka juga hari ini mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapat gitu ya. Wow. Iya. Jadi bukan sifatnya menurunkan kualitas atau yang lainnya, bukan, memberikan akomodasi yang layak. I see. Wah, itu tujuannya mulia sekali Ibu ya. Dan benar-benar apa yang Ibu capai dengan lulus KND ini sangat luar biasa gitu. Nah, mungkin kalau misalnya tentang program kerja nih ya, tentang pastinya kan juga pasti sudah ada hal-hal yang sudah dipersiapkan ya dari KND untuk bisa mencapai goalnya ini. Nah, kalau boleh tahu program-programnya seperti apa nih Ibu yang sudah di-prepare di periode pertama gitu ya KND ini. Oke. Tentunya kan karena KND ini sebagai lembaga negara baru, kita belum mempunyai format tentang bagaimana KND ini harus melakukan kerjanya. Tetapi peraturan Presiden nomor 68 tentang Komisi Nasional Disabilitas memberi guideline bahwa KND itu punya fungsi, 4 fungsi KND. Yang pertama, menyusun program kerja KND dalam rangka melakukan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Yang kedua, melakukan monitoring atau pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Yang ketiga, melakukan advokasi terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dan yang keempat adalah melakukan kerjasama dalam rangka memenuhi hak penyandang disabilitas dengan berbagai stakeholder. Nah, dari guideline ini maka kemudian KND merumuskan prioritas kerja jangka pendek KND. Ada 5 prioritas. Nah, prioritas ini
Yang pertama kita melakukan konsolidasi internal, karena sebagai KND sendiri yang dipilih langsung oleh presiden, tentu satu sama lain kan harus membangun konsolidasi dan juga membangun kelembagaan agar lembaganya punya struktur peraturan, etika dan lain sebagainya. Nah, itu kita konsolidasikan dengan para komisioner. Kemudian ketika keluar, kita pun perlu berkonsolidasi dengan pihak yang lain di luar KND kan, karena KND itu terdiri dari 7 komisioner dengan wilayah kerja yang sangat luas, dengan ragam disabilitas yang sangat banyak. Tentu KND tidak akan bisa bekerja sendirian, kita perlu berjejaring. Nah, itu jadi yang pertama adalah prioritasnya kita konsolidasi internal dan eksternal. Kemudian yang kedua, kita punya permasalahan di pendataan penyandang disabilitas. Nah, data ini kan sangat penting karena data itu merupakan salah satu hal yang akan kita jadikan dasar untuk kebijakan-kebijakan diturunkan. Nah, pendataan di kita itu masih belum terwujud ya, satu data yang bisa kita gerak, masih parsial masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan mengembangkan sistem dan mekanisme penyerapan antisipasi, aspirasi, pengaduan, pemantauan, serta advokasi berbasis kebutuhan dan hak penyandang disabilitas. Nah, kan kita harus tampung itu semua gitu. Betul. Kemudian yang keempat, kita melakukan percepatan terselesaikannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang belum tuntas. Kemudian ada harmonisasi kebijakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dan prioritas yang kelima adalah memastikan upaya keterlibatan penyandang disabilitas dan disabilitas people organization dalam setiap perencanaan, pelaksanaan pembangunan. Karena nothing about us without us. Ketika keterlibatan itu ada, maka bukan hanya sekedar memberikan equality dalam hak berkontribusi dalam pembangunan, tetapi ini berbicara bagaimana penyandang disabilitas memberikan rekomendasi apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, ditanya penyandang disabilitasnya, sehingga layanan-layanan akan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Itu 5 hal yang menjadi prioritas kerja KND saat ini. Luar biasa. Ini berarti ruang lingkupnya cukup luas ya, berarti ya. Maksudnya jauh mana nih ruang lingkup untuk kewenangan ya, dan juga atau otoritas dari KND ini? Karena kan itu besar sebenarnya. Berbicara tentang kewenangan, tentu kita tidak akan keluar dari peraturan presiden tadi ya tentang fungsi KND. Nah, fungsinya kan ada 4 tadi kan, membuat program kerja, pemantauan, evaluasi, advokasi dan kerjasama. Nah, sehingga kita akan melakukan 2 pendekatan. Ketika fungsi kita jalankan, maka ada 2 pendekatan. Kita melakukan top down, artinya kita akan melihat bagaimana kebijakan itu dirumuskan, diimplementasikan, dan memastikan keberpihakan. Kebijakan secara top down itu berpihak kepada pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kemudian pendekatan yang kedua adalah bottom up. Bagaimana kita melihat hak-hak penyandang disabilitas ini dipenuhi untuk setiap penyandang disabilitas. Nah, dari 2 pendekatan ini, kemudian kita melakukan tadi, ada fungsi kita pemantauan, evaluasi, kemudian kita akan berbicara tentang data, menerima masukan, kemudian kita juga memberikan semacam solusi yang bisa dijadikan acuan dan arahan oleh siapapun yang berkepentingan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas. Nah, dari 2 pendekatan ini dan kita menjalankan fungsi KND, kemudian kita akan tahu capaian yang sudah dicapai itu apa, apakah ada kesenjangannya di mana, untuk kemudian kita berikan rekomendasi. Nah, jadi kaitan KND di sini, kita itu bukan implementator, tetapi kita melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi terhadap kementerian lembaga, pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, organisasi kemasyarakatan,
penyandang disabilitas, organisasi penyandang disabilitas. Bagaimana ini semua bisa memberikan kontribusi, tapi tidak sampai kepada kita misalnya melakukan sesuatu untuk seperti implementator, tapi lebih kepada tadi akhirnya endingnya adalah setelah evaluasi kemudian ada rekomendasi. Jadi acuan juga ya untuk dari segala bidang sebenarnya pemerintah juga untuk kebijakan dan semua. Wah, ini PR-nya banyak sekali, Bu. Ya, PR-nya banyak sekali. Ya, makanya harus bekerja sama dengan banyak pihak. Betul. Ya, makanya butuh support dari mana-mana juga ya, Bu ya. Tapi bagus banget, saya kira dengan adanya kita, tadi saya suka dengan data yang kuat itulah, ini sebenarnya bisa jadi betul acuan juga, dan untuk kita mengevaluasi juga apa yang sudah berjalan saat ini. Ya kan, kita bisa lihat, oh, berarti ada hal yang kita memang perlu benahi, ada yang kita perlu ubah juga, dan sampai kepada skop yang kecil sebenarnya, ya di sekolah-sekolah ataupun di rumah ya, di masyarakat dan semuanya kita berperhatian. Wah, nah kalau Ibu sendiri untuk pandangan Ibu ya secara pribadi, bagaimana Ibu melihat kondisi penyandang disabilitas di Indonesia? Sejauh mana sih hak-haknya itu, hak-hak untuk para penyandang disabilitas tidak terpenuhi? Ya berbicara tentang hak tentang penyandang disabilitas di Indonesia, kita masih harus berjuang agar pemenuhan haknya itu bisa kita penuhi. Ada 22 hak penyandang disabilitas ditambah 7 hak anak dan 4 hak perempuan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, ini semua masih merupakan challenge karena pemenuhannya masih belum dikatakan optimal. Sebagai bukti apa? Buktinya, hak pendidikan. Bagaimana penyandang disabilitas itu memiliki tingkat pendidikan jika dibandingkan non-disabilitas? Penyandang disabilitas berdasarkan penelitian atau kajian dari Kementerian PPN beberapa waktu lalu, didiseminasikan Desember 2021, bahwa secara signifikan penyandang disabilitas tingkat pendidikannya itu SD. Dan begitu mereka mau melanjutkan ke SMP, itu punya challenge menurun trennya itu. Artinya apa? Hak pendidikan secara signifikan antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas itu berbeda. Dan penyandang disabilitas lebih rendah. Demikian pula dengan hak pekerjaan. Hak pekerjaan juga sama. Penyandang disabilitas masih belum optimal dalam pemenuhan hak bekerja. Nah, itu kenapa Presiden membentuk Komisi Nasional Disabilitas, karena tujuannya adalah memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas itu bisa dipenuhi. I see. Wah, PR-nya betul banyak sekali ya. Pasti banyak sebenarnya masih bisa perjuangkan ya untuk mereka. Nah, mungkin specifically saya juga mau nanya nih ya, tentang hak pendidikan ya bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau dengan disabilitas. Nah, sebenarnya menurut Ibu, bagaimana sebaiknya sistem pendidikan yang dapat mengakomodasi kebutuhan belajar dan cara belajar anak didik ini sehingga mereka bisa kembangin potensinya? Nah, gimana tuh? Ya kita kan harus memahami ya bahwa penyandang disabilitas itu karena kondisi kedisabilitasannya dia memiliki tantangan untuk bisa beraktivitas dan berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari. Sehingga kondisi ini membutuhkan layanan khusus. Nah, ketika layanan khusus ini diberikan, maka sebetulnya partisipasi penyandang disabilitas itu bisa meningkat. Nah, yang menjadi permasalahan di dalam hal apapun termasuk di bidang pendidikan, bagaimana pendidikan itu bisa memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Contoh, misalnya ketika ada seorang tunadaksa menggunakan kursi roda berada di kelas kita, agar dia bisa partisipasi aktif dalam proses belajar mengajar, maka
ketika anak yang lain diminta tampil ke depan untuk menulis di papan tulis, apa yang harus dilakukan kita adalah kita menyiapkan papan tulis yang bisa dijangkau oleh anak itu agar dia pun bisa menulis dengan tingkat kerendahan tubuhnya karena dia menggunakan kursi roda. Nah, artinya apa? Ketika kita tidak menyediakan fasilitas seperti itu, anak dengan menggunakan kursi roda, dia bisa menjawab, tetapi dia tidak bisa menjangkau papan tulis, maka dia tidak akan bisa partisipasi. Ini hal sederhana yang saya contohkan ya. Artinya apa? Hal-hal seperti ini harus kita implementasikan. Bagaimana penyandang disabilitas disleksia seperti saya diberikan sebuah cara belajar. Kalau membaca dengan bentuk tulisan rata kiri kanan, itu kesulitan. Maka guru harus paham. Ketika menyajikan bacaan untuk disleksia, hanya rata kiri. Tidak rata kiri kanan. Karena biar menghindari jumping. Yang disleksia itu membacanya kadang dari baris kedua kemudian baris keempat. Kalau rata kiri kanan. Tapi kalau rata kiri dan kanannya, panjang pendeknya itu bisa menjadi penanda. Nah, sebenarnya awareness yang seperti ini yang perlu dipahamkan kepada para guru, para orang dewasa yang berada di sekitar anak. Karena tidak selalu bahwa yang akomodasi yang layak itu harus berbentuk fisik. Yang fisik itu bisa jadi untuk penyandang disabilitas daksa, kemudian penyandang disabilitas apa. Tetapi ada hal lain yang sebetulnya secara itu fisik mungkin perubahan struktur, perubahan bangunan dan lain sebagainya itu sebenarnya tidak mesti dilakukan, tetapi bagaimana guru memberikan pembelajaran dengan akomodasi materi, bahan yang bisa diakses. Seperti misalnya tunanetra itu nggak bisa lihat ya, sehingga kan harus ada bacaan yang dibuatkan audio sehingga dia bisa dengar. Kalau yang untuk tuli ada audio berarti dituliskan. Nah, perubahan-perubahan ini yang kita katakan adalah sebagai bentuk layanan khusus yang membuat penyandang disabilitas dapat berpartisipasi aktif ketika belajar. Nah, ketika ini terjadi, kita minimalkan hambatan dan meningkatkan partisipasi, maka potensi itu akan meningkat. I see. Wah. Tapi berarti juga ini ya Bu ya, maksudnya untuk implementasinya gitu kan itu berarti butuh banget pelatihan yang pasti, yang tadi saya notice banyak ya. Karena tidak semua orang aware Bu tentang ya bagaimana kita memahami anak-anak dengan disabilitas atau dengan permasalahan perkembangan. Ini butuh training. Nah, tapi juga selain training kan berarti culture-nya perlu dibangun. Di mana kita harus memahami dulu, mengenali kebutuhannya, baru nanti kita bicara tentang implementasi ya Bu. Nah, ini kan nggak mudah Bu. Apalagi kalau kita bicara tentang Indonesia ya. Di satu Indonesia, untuk kita meng-create awareness dan juga culture ini, itu butuh proses yang cukup panjang gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana nih? Kalau menurut pandangan Ibu sendiri, Ibu optimis nggak nih ya untuk pendidikan ini ya dengan pendidikan inklusif gitu ya Bu ya, dapat diwujudkan termasuk kota-kota yang ini Bu ya, bukan cuma kota besar, tapi kota-kota kecil gitu. Nah, itu bagaimana Bu? Ya, kita harus bekerja sama dan sama-sama bekerja. Kemudian apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana pemahaman kita tentang penyandang disabilitas itu secara masif diberikan kepada masyarakat. Seringkali kan penanganan itu karena persepsi dan perspektif terhadap penyandang disabilitas yang tidak ada. Betul. Sehingga apa yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kesadaran itu harus dibangun dari unit terkecil masyarakat, dari keluarga. Keluarga itu paham nggak ketika ada anaknya berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, dia harus menyikapi seperti apa. Kemudian masyarakat sekitar melalui siapa? Melalui RT, RW-nya paham tentang perspektif disabilitas. Jadi ketika ada warganya yang penyandang disabilitas, dia akan bersikap apa mestinya. Kemudian lembaga pendidikan seperti misalnya LPTK, Universitas Perguruan Tinggi, itu seyogianya memberikan kurikulum, muatan kurikulum tentang sensitivitas penyandang disabilitas. Nah, ketika ada mata kuliah dasar
tentang penyandang disabilitas, misalnya dengan proporsi yang berbeda. Ketika itu untuk calon guru LPTK, maka misalnya 4 SKS, tetapi perguruan tinggi yang pada umumnya hanya 2 SKS. Nah, bagaimana universitas atau perguruan tinggi ini meng-create, misalnya menurunkan mahasiswa ketika dia ada mata kuliah itu kemudian magang di organisasi penyandang disabilitas, di panti dan lain sebagainya. Nah, itu perlu dilakukan, termasuk bahkan anak-anak di sekolah. Bagaimana anak-anak SD itu dibangun awareness-nya sejak dini bahwa di sekitar mereka ada penyandang disabilitas yang mereka bagian dari masyarakat yang memiliki potensi harkat, martabat, dan lain sebagainya sama. Nah, awareness ini harus dibangun bersama sejak awal, sejak dini. Maka pendidikan inklusif itu salah satu tujuannya adalah bagaimana anak-anak semuanya sejak awal disatu padukan, disabilitas ataupun non-disabilitas, agar mereka memiliki sensitivitas. Dengan inklusivitas di awal, kita ingin ciptakan inclusion community, ya kan? Sehingga sejak awal, kenapa sih desainnya adalah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif? Karena semua, hampir sebagian besar anak-anak dikirimkan ke sekolah. Artinya apa? Sekolah itu adalah tempat yang memiliki sebuah potensi yang baik untuk membangun kesadaran dan perspektif semua orang terhadap penyandang disabilitas. Yang menjadi persoalan sekarang, bagaimana awareness sekolah tentang penyandang disabilitas ketika ada di sekolahnya, lalu paradigma berpikir mereka tentang pendidikan inklusif itu apa? Nah, itu yang harus kita pahamkan sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya KND kita bisa dorong semua pihak untuk mewujudkan itu. Kembali kepada KND, gitu ya. Nah, kita kan tahu Bu, banyak juga nih organisasi penyandang disabilitas di Indonesia. Nah, apakah KND akan bekerja sama dengan komunitas dan juga organisasi disabilitas ini, Bu? Kira-kira seperti apa nih? Gak nangkep. Boleh di chat, gak dengar. Oh, oke. Oke, saya bicara, coba saya lambatkan ya. Jadi, kalau di KND, kan balik tentang KND ya, kan di Indonesia kita ada organisasi penyandang disabilitas yang lain, gitu ya. Nah, bentuk KND akan bekerja sama dengan organisasi tersebut, ya. Kira-kira bentuk kerjasamanya seperti apa? Oke, ya. Disabilitas People Organization itu merupakan satu hal yang memang mitra KND. Karena mereka lah yang bukan merupakan target, tetapi kita ingin mendengar dari semua teman penyandang disabilitas tentang bagaimana perencanaan pembangunan sampai implementasi kepada pembangunan ini bisa kita wujudkan, sehingga yang disebut konsolidasi eksternal KND itu diantaranya kita bermitra dengan DPO itu, Disabilitas People Organization. Misalnya apa? Dalam kajian. Kajian tentang apa? Mereka dilibatkan untuk melakukan kajian. Kemudian dalam hal apa? Dan KND itu sekarang sedang melakukan progres, ya, ongoing progress untuk membangun kerjasama dengan organisasi-organisasi penyandang disabilitas. Karena kita harus mendengar apa yang mereka butuhkan dari mereka, dan juga bagaimana kita akan melibatkan. Kita selalu berbicara bahwa partisipasi harus didorong. Nah, ini kan harus diberi ruang. Ya, kalau misalnya tidak diberi ruang, tidak diberi peluang, maka kan akan sulit untuk bisa berkontribusi terhadap pembangunan. Nah, KND coba di tahap awal ini memang kita konsolidasi kepada kementerian lembaga, organisasi penyandang disabilitas juga. I see. Karena pandangan, pendapat dari mereka itu sangat kita butuhkan. Betul. Bukan hanya sekedar tadi pelibatan, hanya untuk kesamaan, kesempatan dalam pembangunan, tetapi apa yang mereka sampaikan itu kita butuhkan sebagai referensi.
Oke. Paham. Nah, kalau misalnya berarti, kalau misalnya contoh nih ya, kita pada saat kita bicara tentang hak-hak dari anak yang individu gitu ya, penyandang disabilitas. Nah, itu kalau misalnya ada haknya yang memang tidak terpenuhi atau dilanggar, apakah KND juga akan membuka untuk layanan pengaduan? Gitu. Ya, oke. Ya, itu menjadi prioritas kerja kami. Prioritas kerja kami yang tadi saya sebutkan adalah mengembangkan sistem mekanisme penyerapan aspirasi, pengaduan, pemantauan, dan advokasi berbasis kebutuhan dan hak penyandang disabilitas. Nah, sekarang KND sedang mendesain sebuah kontak center. Namanya Dita 143. Dita 143. Oke. Iya, jadi layanan itu kita bisa dial dengan Telkomsel itu, kemudian di sana ada informasi. Nah, hanya karena ini dalam proses pengembangan, kita baru kontennya adalah konten ketenagakerjaan. Tapi ini sedang di-develop, bahwa kita nanti ingin ketika ada pengaduan itu, pengaduan tentang anak, permasalahan anak, maka kita akan pada taraf mana KND itu bisa selesaikan, dan ketika pada tahap tertentu atau taraf tertentu KND tidak bisa selesaikan karena KND itu bukan implementator, maka kita akan membangun MOU dengan kepolisian, dengan Komisi Perlindungan Anak. Bagaimana ketika ada kasus masuk ke KND, kemudian ini ranahnya adalah ranah kepolisian, ranah Komisi Perlindungan Anak, maka kita akan sampaikan kepada mereka, dan KND akan memastikan bahwa ketika ada pengaduan, kita akan analisa ini seperti apa pengaduannya, bentuknya bagaimana, lalu kita akan petakan, oh ini adalah permasalahan yang harus diselesaikan oleh siapa. Nah, KND akan mengawal ini semua, karena tidak dibentuk untuk implementator, tetapi memastikan KPAI bisa menegakkan hak anak ketika ada pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas anak, dan lain sebagainya. Kita akan pastikan kepolisian mendukung, atau ketika ada pengadilan tinggi, ketika ada pencari keadilan, dia penyandang disabilitas, maka layanan-layanannya itu harus sesuai. Ketika jadi saksi, tunanetra jadi saksi, bagaimana kesaksiannya, kita akan pastikan dan kawal itu semua. Nah itu. Jadi koridornya adalah kita memastikan hak-hak penyandang disabilitas itu bisa diwujudkan dengan, kalau ada pengaduan kita akan referral, bukan berarti kita lepas tangan, tapi karena memang KND bukan lembaga implementator. I see. Seperti itu. Nah, ini semua sedang didesain, kita coba beraudiensi dengan kementerian lembaga. Semua kementerian lembaga, tetapi kita akan prioritaskan dulu. Prioritas kita kepada apa? Hak dasar. Hak dasar itu apa? Hak pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan, hak pendataan. Kemudian ada juga tentang perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Nah, itu kita akan prioritaskan ke sana. Karena KND kan tidak bisa semuanya langsung kita kerjakan, tetapi one step ahead, yang tadinya tidak ada kemudian menjadi kita create ada dengan develop. Dan mohon bersabar untuk masyarakat kalau KND belum bisa seperti membalikan telapak tangan. Betul. Karena yang perlu dibenahi banyak soalnya. Kita banyak sekali hari ini saya belajar ya, terutama dengan apa yang KND dan juga Ibu lakukan gitu ya, untuk hari ini bisa memajukan dan juga bisa memaksimalkan ya hak-hak dari anak-anak dengan penyandang disabilitas. Akhir kata, ya saya ingin ucapkan selamat bertugas Ibu Dante, ya Ketua Komisi ya, PR-nya banyak sekali Bu, ya tapi ya semoga cita-cita dan untuk kesetaraan bagi para penyandang disabilitas di Indonesia dapat tercapai, itu doa saya, ya. Dan juga karena semua orang itu memiliki hak yang sama sebagai warga negara di Indonesia, ya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya Bu Dante untuk waktunya. Ya, terima kasih banyak semuanya. Ya, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian.